Jika teman-teman ingin bertani tetapi tidak punya lahan, saya berikan solusinya. Oke, jadi teman-teman, ketika kita ingin memulai menanam, tentu kita bertanya di mana kita akan menanam. Sedangkan kita nggak punya lahan untuk menanam. Nah, tentu di zaman yang modern ini ada solusi-solusi, misalkan hidroponik, kita bisa menanam tanpa tanah menggunakan paralon maupun ember-ember secara sederhana. Namun tentu jika kita ingin berbudidaya dengan skala ekonomi, untuk hidroponik kita memerlukan investasi yang cukup besar, sehingga untuk awal-awal mungkin bukan solusi bagi para petani pemula. Nah, episode kali ini saya akan memberikan informasi yang cukup mengejutkan kepada para pemirsa Konsultani, di mana sewa lahan pertanian yang ada di Bali cukup murah, hanya Rp50.000 per are per musim tanam. Jadi jika kita konversi dalam bulan, tidak lebih dari Rp15.000. Artinya harga sewa tanah di Bali per are tidak lebih mahal daripada secangkir kopi. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan lahan-lahan yang murah itu kita harus terjun ke lapangan, terjun ke sawah, mencari petani, menanyakan apakah lahannya disewakan atau tidak. Namun sepengalaman saya, sebagian besar petani itu menyewakan lahannya. Nah, tentu untuk mendapatkan sewa lahan yang murah ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, lahan tersebut fungsinya harus tetap menjadi sawah. Kita tidak boleh alih fungsikan menjadi non pertanian atau non sawah. Kemudian pada daerah-daerah tertentu kita harus mengikuti pola tanam dari kelompok tersebut. Misalkan musim ini harus nanam padi, jadi kita harus ikut menanam padi. Sedangkan setelah musim padi kita boleh menanam horti atau yang lainnya. Oke, jadi persyaratan selanjutnya kita biasanya tidak diizinkan untuk menyewa lahan dengan jangka waktu yang sangat panjang, misalkan melebihi dari 1 tahun. Tentu ini untuk menghindari pengalih fungsian lahan pertanian menjadi non pertanian. Jadi ketika kita menyewa lahan pertanian, lahan sawah, jadi kita harus berpikir untuk menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun cepat panen. Misalkan kita bisa menanam cabai, kita bisa menanam terong, kita juga bisa menanam tomat ataupun bunga-bunga yang cukup laku di Bali. Nah, prakteknya biasanya yang banyak menyewa lahan setelah penanaman padi biasanya para petani semangka. Mungkin teman-teman pernah melihat hamparan luas pertanian semangka, itu adalah lahan-lahan yang disewa oleh petani semangka. Jadi semangka-semangka tersebut tidak ditanam oleh pemilik lahan, jadi lahan itu sudah disewakan. Nah, tentu fakta ini bisa menjadi kabar baik bagi teman-teman yang ingin memulai bertani, bisa mencari atau mencoba eksplorasi lahan-lahan sawah yang ada di sekitar rumahnya untuk menanyakan berapa sih sewa dari lahan sawah tersebut. Mungkin ada pertanyaan oleh teman-teman, kenapa kok disewakan sangat murah sekali, hanya Rp50.000 per musim tanam per are oleh para petani. Nah, berdasarkan wawancara saya, berdasarkan ngobrol-ngobrol saya dengan beberapa petani, mereka membuka harga Rp50.000 itu berdasarkan perhitungan ketika menanam padi. Nah, di sini di Bali kebanyakan padi yang ditanam ini dijual secara ijon atau dijual tebasan istilahnya. Harga tebasan per are itu
kurang lebih mungkin 250.000 sampai 300.000 rupiah. Itu belum nanti dipotong biaya pestisida, belum dipotong biaya pupuk, pengolahan lahan, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi perhitungan petani itu penghasilan per are itu kurang lebih 50.000 rupiah lah dari menanam padi. Nah, maka dari itu petani daripada sibuk nanam, lebih baik disewakan saja lahannya, toh juga hasilnya sama. Itu pertimbangan sederhana dari para petani mengapa mereka menyewakan dengan harga sangat-sangat murah tersebut, Rp50.000. Jadi itu saja informasi yang mungkin saya bisa berikan di channel ini. Jadi teman-teman yang ingin sharing berapa sih harga sewa lahan sawah di daerahnya, bisa komen di kolom komentar, atau misalkan ada yang ingin mencari lahan sawah di Bali, mungkin bisa juga komen, nanti saya usahakan bantu untuk mendapatkan lahan-lahan murah tersebut. Oke, sekian untuk episode kali ini bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.